Alhamdulillah sahabat keluarga muslim masih bersama kami ya. Ini sepertinya ada penelpon Ibu ya. Ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ini dari hamba Allah di Padang, Ustaz. Hamba Allah di Padang ya Ibu. Ibu bagaimana kabarnya di malam hari ini? Gimana? Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah ya. Termasuk sering interaktif di acara ini, Ustaz. Alhamdulillah ya. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu, silakan Ibu. Iya ada, cuman mungkin pertanyaan saya itu agak gimana ya, boleh dikatakan mungkin nggak ini ya. Kita juga sering mendengar itu ada pepatah mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya gitu. Sabar itu Sabar. ada Apakah batasnya. betul demikian, Ustaz? Sabar itu ada batasnya. Atau jawaban saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu yang sudah menelpon ya dari Padang Bu ya. Sabar itu ada batasnya. Memang ada batasnya? Tergantung konteksnya kayak. Iya, jadi kan malah yang kita pahami sabar itu memang sesuatu yang tidak terbatas. Coba lihat umpamanya. Orang kan kalau cerita tentang sabar itu menyebutkan bahwa orang yang paling sabar, manusia yang paling sabar itu salah satunya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub. Ya. 3 hari saja dia diberikan oleh Allah musibah. Hari pertama dia sakit, hari kedua anaknya meninggal, hari ketiga hartanya habis. Ya kan? Selama 20 tahun dia ketika itu mengalami sakit. Ya kan? Ya. Mengalami sakit. Nah, kemudian istri kan sempat mengatakan kepadanya agar dia berdoa kepada Allah. Nabi Ayub apa yang dikatakan? Aku malu berdoa. Ya. Yang selalu didoakan oleh Nabi Ayub apa? Kalau seandainya ini Allah ridho, ya, maka dia pun ridho. Dan satu yang dia minta dengan keadaannya seperti ini, jangan halangi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Maka pada 20 tahun setelah dia sakit, ya, masuk 20 tahun 1 hari lah kira-kira, maka Allah menyembuhkan penyakitnya. Yang hari kedua, Allah mengembalikan Keluarga. hartanya. Hartanya. Hari ketiga dikabarkan bahwa istri Nabi Ayub alaihissalam itu hamil. Dan setahun kemudian melahirkan anak kembar. Anak Nabi Ayub itu berapa? 12. Ya. 12. Diceritakan bahwa setelah Nabi Ayub sembuh, kemudian hartanya kembali, istrinya dikabarkan hamil, kemudian melahirkan anak kembar. Anak kembar dan dia melahirkan terus-menerus sampai 12 kali. Berapa anak Nabi Ayub? Akhirnya? 24. Yang meninggal berapa? Meninggal berapa Pak? 12. 12. 12. Ya. Ah. Jadi berapa? 24. 24. 24 Pak. Karena Setiap melahirkan dia kembar. Kembar, iya. Malah para ulama mengatakan kondisi Nabi Ayub setelah sembuh dari sakitnya itu lebih ganteng, lebih cantik, lebih gagah daripada sebelum dia terkena sakit. Harta yang hilang, yang kemudian kembali lagi setelah kesembuhannya itu lebih banyak daripada harta sebelum dia sakit. Kira-kira berbatas nggak sabar itu ya? Nggak boleh dibatasi. Nah, apalagi ada ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu. Wasabiru, bersabar terus. Warabitu, bertahanlah pada kesabaran. Bertakwalah dan semoga Allah memberikan la'allakum tuflihun. Allah memberikan kemenangan. Nah, Iya, alhamdulillah. jadi kalaulah sabar itu tidak Mungkin kita tahan dulu Pak. Kita sapa dulu penelpon berikut ini. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Aisyah di Lampung. Aisyah di Lampung. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Aisyah? Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah kami sehat semua. Nah, silakan mungkin pertanyaannya, Ukti Aisyah. Ya, ini saya mau bertanya. Bapak, halo? Ya? Oh iya.
Saya kan mau bertanya, banyak sekali yang telah mengatakan jika silaturahim itu telah memperpanjang usia. Tetapi Bapak, saya itu hampir tidak pernah silaturahim. Karena saya hanya fokus dalam pekerjaan. Tetapi jika ada keperluan, saya memang silaturahim. Karena saya takut memang satu itu yang membuat kita mengerikan, yaitu gibah gitu Bapak. Oh, Jadi, gibah ya. iya, karena saya takut sekali dengan gibah. Jadi saya itu hanya fokus di tempat pekerjaan gitu. Memang teman-teman kalau terkadang menggibah gitu, tapi Ais itu hanya diam. Tetapi saya tidak berani mengatakan bahwa itu berdosa atau tidak, karena saya memang tidak punya ilmu Bapak. Jadi apakah jika saya tidak pernah silaturahim, apakah perpanjang umur saya akan pendek begitu? Oke, ya, terima kasih banyak Ukti Aisyah. Terima kasih. Iya, sudah. Pas lama ini cocok untuk jawabnya nih. Ngeri juga ya. Ya, terima kasih banyak Ukti Aisyah ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya mungkin saya ringkas sedikit ya, ya. Beliau ini justru tidak silaturahim karena takutnya tergelincir dalam lisannya gitu. Dan pertanyaan berikutnya, Apakah apakah umurnya dia jadi akan pendek? memperpendek umurnya gitu kan? Iya. Jadi kan yang disebut umur panjang itu kan disebutkan oleh juga dalam hadis yang lain. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Maksud daripada umur yang panjang itu adalah umur yang bermanfaat, ya. Wa hasuna amaluh. Dia umur yang dianugerahkan oleh Allahnya memang diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Nah, salah satu kebaikannya apa? Salah satu kebaikannya dia menahan lisannya. Dia menahan lisannya dari ghimah, dari ribah, dari seperti hadis tadi, tarkuhu ma layani. Dia meninggalkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat baginya. Tapi menghindari silaturahim tadi karena takut jatuh ghibah, karena tidak beraninya memberikan nasihat juga itu ya. Ya. Ya mungkin ini Aisyah sadar dengan mungkin kelemahannya ya. Kan disebutkan mungkin dia kurang punya ilmu, ya. Kurang punya keberanian juga untuk stop dulu. Ini gibah nih kayaknya. Iya kayak gitu. Ya kan? Kurang punya keberanian ya kan? Iya betul. Nah, kalaupun kita masukkan nanti kepada bab amar ma'ruf nahi mungkar, dia diam, dalika adaful iman. Kan kalau lihat kemungkaran itu kan kemungkaran itu. Maka cegah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, cegah dengan lisan. Enggak sanggup fa biqalbi, dengan hati. Tetapi dalika adaful iman. Tetapi kan ada cara lain mungkin ya yang bisa kita lakukan untuk menyambung silaturahim. Mungkin dengan telepon, iya betul. ya, Kita nggak mungkin mesti- dengan bertanya kabar lewat WA. Iya betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabarnya? Tapi kalau panjang-panjang penantiannya takutnya gibah juga. Ya, sudah. Kalau itu kan kita mudah nyetopnya itu. Itu kan mudah, nggak dibalas sudah selesai itu. Enggak mudah. Itu kalau kita WA gampang nyetopnya. Tapi kalau dalam satu majelis kan berat susah. kita. Itu butuh keberanian ya, butuh pengetahuan. Kan berat nih. Coba umpamanya kita ngomong sama yang lain. Ini ada yang gibah nih. Pak, stop dulu, Pak. Ini kayaknya kemungkaran ini umpamanya. Stop nih, kayaknya gibah nih, dosa besar nih kayaknya. Hanya orang-orang yang berani yang punya nyali ya, yang mungkin melakukan hal yang demikian itu kan. Bu ya, Aisyah ini butuh ketegasan Bu ya. Artinya kan, apakah dengan dia tidak silaturahmi jadi umur pendek gitu? Butuh ketegasan. Yang tadi, yang dimaksud dengan umur panjang itu adalah umur yang mantola umruh wa hasuna amaluh. Ya. Umur panjang itu maknanya dia isi umur yang Allah berikan dengan kebaikan. Kan ada pertanyaan, dan siapa juga orang yang buruk itu ya Rasulullah? Mantola umruhu wa sa'a amaluh. Yaitu orang yang panjang umur, buruk budi pekertinya. Atau dia melakukan hal-hal yang jelek gitu, yang tidak bermanfaat baginya. Iya. Jadi gitu Pak Pomo, nggak mesti sampai 100 tahun, 1000 tahun. Itu maknanya. Amalannya. Itu maknanya. Makna Amalannya. panjang dan pendek Pendek, umur itu dia. Iya, yang kita takutkan itu Pak Pomo, walaupun panjang usia kita, tetapi amalan kita itu buruk. Itu yang paling kita takutkan. Wasa amalu. Amalnya Iya. rusak amalnya. Berarti bukan nambah yang 100 tahun jadi 300 tahun nih gara-gara silaturahmi gitu. Oh iya. Ini sebelum-sebelumnya tadi Pak Pomo
Nanya apa, Sabar, Bung? sabar. Udah lupa ya? Mengenai sabar tadi, sabar ya. Iya. Masalah sabar tadi kayaknya tuh. Lupa apa ya? Oh, iya. Iya. Gini kan baru saya teringat ya. Iya. Jadi kan kalaulah sabar itu tidak ada batasnya, apa bisa kita maknai sesungguhnya sabar itu ada ibadah? Ya, memang dia merupakan akhlak yang mulia di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Ya, di dalam Islam juga kan. Seumpama di dalam apa? Surah Al-Baqarah ya, tentang bahwa Allah menguji kita dengan kekurangan harta, dengan kekurangan apa namanya? Dengan kematian, dengan rasa takut. Kata Allah, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kabar gembira itu apa? Kabar gembira bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sama seperti Nabi Ayub tadi kan. Jadi kesabaran yang dia lakukan, sabar dalam musibah yang Allah berikan kepadanya, berakhir dengan apa? Dengan kebaikan. Berakhir dengan kebaikan. Dan itu termasuk akhlak yang mulia kan. Iya. Ini kita balik ke lisan lagi nih, ya. Jangan sabar nanti jadi program tanya Ustadz gitu ya. Jadi ke lisannya ke mereka yang bisa kita katakan sebagai komedian, pelawak, artis dan lain sebagainya. Bahkan mungkin teman kita sendiri yang terlalu humoris gitu. Mereka ini kadang sengaja menggunakan agama itu sebagai bahan lawakan ataupun sesuatu agar meriah suasananya. Bagaimana sikap kita ini, Bu ya? Apakah kita memboikotnya, menjauhinya, tidak berduduk dengan mereka? Atau Iya, kan dalam surah An-Nisa itu kan disebutkan. Kalau engkau melihat orang-orang yang melakukan istihza umpamanya terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kemuliaan Islam dan kaum muslimin, apa larangan? Fala taq'adu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Larangan Allah, maka tidak boleh kita duduk lagi bersama mereka sampai mereka cerita yang lain di majlis itu. Tidak ada lagi cerita olok-olok, tidak ada lagi cerita ghibah, tidak ada lagi cerita merendahkan apa Allah dan nabinya, tidak ada lagi lisan yang secara sengaja merendahkan kehormatan kaum muslimin. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. itu wajib kita sepikan majelis-majelis seperti itu. Iya. Nah, jadi Bu ya, boleh nggak kita vonis dia orang munafik? Soalnya dia Islam, kemudian dia mengolok-olok agama. Iya, karena memang sifat suka melakukan istihza itu, olok-olok, itu memang hidup di hati orang-orang munafik. Iya. Iya. Bagaimana kalau kita lihat umpamanya di dalam hadis Nabi SAW dan dalam Al-Quran umpamanya, sifat orang munafik kalau bertemu dengan orang munafik, dia mengatakan, ya aku ini bersama kamu. Tapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, kepada setan-setan mereka mengatakan, ya kita teman dan aku hanya Bercanda. mengolok-olok mereka saja sebenarnya. Nah itu kan pernyataan sendiri orang munafik di dalam surah Al-Baqarah. Di awal-awal sekali kan Allah cerita kan tentang bagaimana karakter sifat orang-orang munafik itu. Ya, di depan orang beriman, dia mengaku beriman. Iya. Tapi ketika dia kembali kepada kaumnya sesama munafik, dia justru malah mengatakan, aku hanya memperolok-olok mereka saja. Nokoh gitu. Nokoh ibaratnya. Jadi di lingkungan keluarga kita sendiri pun ya kalau bisa tayangan-tayangan seperti itu kita jauhkan gitu Bu ya. Iya. Jadi kalau seandainya tadi ayat yang saya baca tadi, jangan engkau duduk bersama mereka sampai mereka cerita yang lain. Nah kalau halnya itu kita lihat di TV, ya mungkin nggak perlu juga kita menontonnya kan. Iya. Ganti channel lah gitu. Iya. Kesalahan TV. Sabar Tidak keluarga mungkin, muslim. tidak apa perlunya kita
menonton itu gitu. Karena memang banyak kerusakan, lawak-lawak itu kan banyak kerusakan, banyak dustanya, dan kita Iya. kan tidak boleh berdusta kan. Ini paling mudah kita nih. Yang penting supaya kawan ketawa, kita bikin cerita-cerita bohong gitu. Iya, cerita bohong kan. Iya. Jadi ada cerita bohongnya, ada olok-olokan yang merendahkan agama Islam dan kaum muslimin. Ya kira-kira ilmu apa yang kita bisa peroleh? Mungkin orang bilang, ini kan untuk nyegar-nyegarin pikiran, sudah penat di pekerjaan, ya kita nonton lawak. Supaya setelah nonton lawak mungkin kepenatan itu bisa pulih. Emangnya begitu Nabi mengajarkan kepada kita? Kalau seandainya kita mau hilang penat, maka tonton tuh orang yang lucu-lucu, yang penuh kebohongan itu. Nggak ada ya. Nabi kan malah berpesan sama Bilal. Arihna bis shalah. Bila diperintahkan oleh Nabi SAW agar beristirahat itu dengan sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Iya. Arihna bis shalah. Jadi sholat itu tempat apa? Istirahat. Jalan kita untuk beristirahat. Oh iya. Sholat sampai ketiduran. Ya, tapi kan pandangan orang kan lain ya. Orang Iya. malah melihat sholat itu bahagian Menambah kesuntukan. menambah kesuntukan, letih. Sehingga ketika dikatakan, ayo ke masjid sholat berjamaah, nantilah capek kali saya. Nah itu Padahal apa? Sholat itu yang justru mengangkat keletihan kita. mengangkat keletihan kita, membuat kita segar. Kalau ada orang sholat makin suntuk, berarti ada yang salah itu dengan cara dia beribadah, ya kan? Ini imamnya nih panjang kali bacanya nih. Nah, ini kita akan masuk kesimpulan nih Bu ya. Tapi sebelum itu, tentunya kan setelah ada beberapa kejadian Bu ya, bahwa agama ini, Rasulullah kita menilai itu bahwa diolok-olok. Dan kita ingin membela dengan hujah yang kita miliki. Gitu. Ada pula di kalangan orang lain, orang muslimin juga, agama ini tidak perlu dibela katanya. Mungkin sedikit nasihat dari Buya. Bagaimana maksudnya ini gitu maksud saya? Iya. Jadi yang kita lakukan adalah kita kembali mengingatkan semua orang tentang kemuliaan agama ini dan tentang wajibnya kita memuliakan agama ini. Itu yang kita beri peringatan kepada semua orang dari kalangan kaum muslimin. Kita ingat, ini agama yang mulia, maka muliakan dia. Nah, kemudian apa lagi? Kalau seandainya agama ini kita muliakan, maka Allah juga akan menurunkan kemuliaan kepada kita kaum muslimin. Samalah seperti gini, agama ini nggak perlu ditolong. Iya. Tetapi mengapa Allah mengatakan intan surullah yansurkum? Tolonglah Agama. Allah, intan surullah yansurkum. Tolong Allah, Allah akan menolongmu. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya apa? Kembali kepada kita. Oh, itu supaya kembali ke kita juga gitu. Suatu saat supaya Allah membela kita. Benar. Betul. Ya. Jadi di mana rasa cemburu kita? Itu. Iya kan? Giroh gitu. Giroh kita tuh kemana? Agama kita diolok-olok, tetapi kita hilang rasa cemburu. Kita anggap nyantai aja kita gitu. Santai bro. Iya, santai saja. Tetapi juga tidak bermakna bahwa ketika agama kita diperolok-olok, kita melakukan pembelaan dengan sesuatu yang salah, umpamanya demo, umpamanya melakukan pengerusakan, saking semangatnya nih, bakar sana, bakar sini, Iya. kemudian melakukan pressure terhadap kekuasaan untuk memberikan hukuman dan lain sebagainya. Artinya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang salah gitu. Iya. Mungkin mereka adalah ya kalau cara yang benar nggak pernah ditanggapi ya kan. Wah, aku cari jalan yang pintas nih gitu. Tapi harus benar Ya, gitu. harus sabar. Kan kondisi seperti ini kan pernah ada di zaman dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya para sahabat dan tabi'in ketika hidup di masa Hajjaj bin Yusuf.
Iya, betul. yang kejam. Para tabi'in itu pernah atau beberapa orang tabi'in menjadi korban pembunuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Sabar. Betul, betul Bu ya. Dan akhirnya apa? Allah mematikan Hajjaj. Iya, iya, betul. Mungkin kita masuk ke kesimpulan ini Bu ya. Jadi kalau Pak Pomo ya, kira-kira Bapak apa nih di kesempatan kali ini bisa Bapak tangkap nih? Ya, Penting aja. yang saya tangkap adalah bahwa memang ya kita butuh kesabaran gitu. Satu. loh. Termasuk Butuh dalam kesabaran. lisan kita, Pak. dalam lisan, Iya. dalam menjalani cobaan gitu ya. Pak Pomo di lisan ya. Oh, kalau selamat sendiri apa, Mat? Oh, Poin paling penting yang bisa dibawa oleh-oleh ke rumah. Sampai rumah langsung disampaikan. yang penting ada segolongan manusia itu yang suka mengolok-ngolok, Oh iya. ya. Dan kita jangan jadi golongan dia. Menghindar, Tapi kita menjauh. menjadi pembela Allah. Ya. Supaya apa? Ya supaya nanti bakalan Allah membela kita juga. Oh iya, alhamdulillah. Abu Naufal gimana Abu Naufal kira-kira? Saya simpel, saya lebih bagus diam daripada tidak bermanfaat. Iya. Saya lebih ke Abu Naufalnya nih. Bu. Iya betul. Identitas seorang muslim ya kan? Iya betul. Meninggalkan sesuatu yang Enggak bermanfaat. tidak bermanfaat bagi dirinya. Iya betul betul ya. Termasuk yang tidak bermanfaat dalam hal-hal perkara-perkara yang terkait dengan lisan. Iya, alhamdulillah, syukran Bu ya. Tampaknya ini waktu kita sudah di penghujung acara ini Bu ya. Dan bapak-bapak juga dan sahabat keluarga muslim, alhamdulillah. Semoga apa yang kita simak dan kita bincangkan di malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita dan juga amal jariah bagi Buya dan kedua orang tuanya. Amin. Terima kasih banyak untuk Pak Selamat. Terima kasih banget. Sama-sama. Abu Naufal. Untuk Pak Pomo, semoga semakin bersabar Pak, walaupun gelasnya belum diisi Pak ya. Ya, terima kasih. Baiklah sahabat keluarga muslim, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.